Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tema 2 subtema 3, yaitu persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 3 kita akan belajar mengenai bersatu kita teguh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perhatikan kata-kata berikut. Kata-kata berikut seringkali kita dengarkan atau bahkan dituliskan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi di antara tulisan tersebut atau kalimat tersebut ada kalimat-kalimat yang bukan merupakan kata baku. Contohnya adalah aktivitas. Orang sering menulisnya dengan aktivitas menggunakan huruf F, walaupun ketika diucapkan itu terdengar sama, tetapi ketika dituliskan dia berbeda. Amfibi sering ditulis dengan amfibi. Tentu adik tahu apa itu amfibi? Ya, amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, bisa di darat juga di air. Kemudian ada kata besok, sering dituliskan dengan esok. Yang tepat adalah besok. Kemudian ada cabai, sering kita menyebut dengan istilah cabe. Ya. Kemudian ada jadwal, sering dituliskan dengan jadwal. Komoditas sering dituliskan dengan komoditi. Teknologi juga sering dituliskan orang, walaupun yang tepat adalah teknologi. Kemudian negeri, yang tepat adalah negeri. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat baku atau kata baku yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya kata baku itu kadangkala tidak terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karena dia merupakan kata serapan dari istilah-istilah asing ataupun istilah-istilah yang terdapat pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Kemarin kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana sudah kita bahas pada subtema sebelumnya. Kemudian agar lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai diagram, yaitu yang berupa kotak-kotak kemarin. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Di sini kita akan mengingatkan bahwa subtema 1 kemarin membahas mengenai peta pikiran, subtema 2 membahas mengenai kalimat efektif, dan subtema 3 kita membahas mengenai kata baku. Dan di sini kita akan menggabungkan keseluruhannya.
Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kalian harus menggunakan kata baku. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa dalam menulis kalimat efektif kita harus menggunakan kata baku. Bagaimana kalimat efektif? Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di subtema yang kedua. Selanjutnya kita masuk kepada muatan IPA. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Contohnya adalah lidah buaya. Lidah buaya merupakan tumbuhan yang membawa manfaat bagi manusia juga lingkungan. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Ingat kemarin bahwasanya tumbuhan yang mampu bertahan di lingkungan kering mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain berduri yang fungsinya untuk menangkap uap air yang ada di udara. Kemudian mempunyai lapisan seperti lilin atau plastik. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Ini bagus sekali. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk menyembuhkan luka bakar. Walaupun selain itu masih banyak lagi fungsi-fungsi daripada lidah buaya yang lain. Contohnya adalah sebagai pelembab alami. Kemudian bisa juga sebagai obat panas dalam. Ada juga tumbuhan bakau yang hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Setiap hari di pinggir pantai terjadi ombak yang terjadi secara terus-menerus. Perlahan tapi pasti ombak tersebut akan mengikis daratan atau yang disebut dengan abrasi. Abrasi, terkikisnya daratan oleh air laut. Dengan adanya pohon bakau seperti ini yang mempunyai akar panjang seperti ini, maka dapat mengurangi abrasi yang terjadi di pinggir pantai. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Bila tadi ada fungsi tumbuhan, sekarang ada fungsi hewan. Contohnya adalah cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Jadi cacing akan memakan daun-daun busuk dan lain sebagainya, kemudian dia akan menghasilkan kotoran, yang mana kotoran tersebut mengandung pupuk. Selain itu, gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori atau berlubang, sehingga air mudah masuk. Tanah yang berpori juga membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nutrisi ini bisa berasal dari daun-daunan yang busuk yang berada di permukaan tanah. Kemudian setelah ada air hujan, maka dia akan masuk ke dalam pori-porinya, dalam pori-pori tanah, dan akhirnya bisa terserap dengan baik ke dalam tanah. Hewan lain yang bermanfaat bagi kehidupan adalah domba. Mempunyai rambut yang tebal, sehingga fungsinya untuk menghangatkan tubuh saat suhunya berada di lingkungan yang rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Jadi bulu domba ini nantinya akan dicukur. Setelah dicukur, kemudian akan dipintal menjadi benang. Setelah jadi benang, kemudian akan ditenun menjadi kain. Setelah jadi kain, kemudian
jahit untuk dijadikan pakaian. Jadi fungsinya bagi kehidupan manusia sangat luar biasa. Dagingnya juga tentunya bisa dikonsumsi. Karena tumbuhan dan hewan itu banyak sekali manfaatnya, maka tumbuhan dan hewan itu harus kita lindungi. Seperti apapun bentuk tumbuhan dan hewan tersebut, tentu Tuhan menciptakannya karena ada fungsinya. Contohnya adalah bunga Padma raksasa, atau orang sering menyebutnya dengan bunga Rafflesia. Memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai, sehingga orang sering menyebutnya sebagai bunga bangkai. Yang fungsinya untuk mengundang hewan penyerbuk. Ya, hewan penyerbuk di sini yang dimaksud adalah lalat, bukan kupu-kupu, karena kupu-kupu tidak menyukai aroma busuk, sementara lalat menyukai aroma yang busuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Jadi sangat cepat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada orangutan. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian orangutan pun dilakukan, antara lain kerjasama dengan organisasi dunia yaitu WWF dengan Indonesia dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Contohnya yang ada di Kalimantan, ada BOS Borneo Orangutan Survival yang berada di Samboja. Tentu beberapa dari adik-adik pernah ada yang ke sana untuk melihat pelestarian orangutan. Apabila belum, nanti suatu saat kalian boleh berkunjung ke sana, tentunya dengan izin tertentu ya adik-adik. Sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus seperti tadi sudah disebutkan, yaitu di Borneo Orangutan Survival yang ada di Samboja. Lalu apa fungsi orangutan? Di hutan itu fungsi orangutan adalah sebagai penyebar bibit tanaman. Ketika mereka makan, maka daging buahnya dimakan dan mereka makannya sambil jalan, bergelantungan dari pohon satu ke pohon lain. Setelah itu bijinya akan dibuang. Dibuangan sembarangan. Tapi biji yang dibuang sembarangan itu nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Menjadi tumbuhan baru. Sehingga pohon buah tersebut akan tumbuh di mana-mana nantinya di dalam hutan. Nah, itu fungsi utama daripada orangutan. Jadi kalau adik-adik makan, tidak boleh sambil jalan-jalan. Kalau makan sambil jalan-jalan berarti mirip. Iya. Selanjutnya ada gajah Sumatera, termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktornya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan. Perburuan, gajah diburu untuk diambil gadingnya. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai konservasi gajah Sumatera. Gajah juga sering masuk ke pemukiman, sehingga seringkali menjadi musuh para petani. Gajah sering merusak. Perlu diketahui adik-adik bahwasannya gajah seringkali merobohkan pohon, sekilas seperti merusak hutan, tetapi justru dengan dirobohkannya pohon-pohon tersebut akan tumbuh pohon-pohon yang baru. Jadi gajah hanya akan merobohkan pohon yang sudah tidak efektif lagi, tidak berbuah, ataupun pohon-pohon yang sudah tua. Jadi pintar ya adik-adik ya gajah ini.
Selanjutnya kita membahas mengenai IPS. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Jadi, setelah merdeka, kita berhak memperoleh pendidikan. Ingat, ketika zaman penjajahan, rakyat Indonesia dilarang untuk pintar. Ya, bersyukurlah kita sekarang semua orang berhak untuk sekolah, boleh sekolah. Dan bagi semua golongan, tidak peduli kaya, miskin, dari suku apapun, ya, semua boleh sekolah selama itu bangsa Indonesia. Begitu juga dengan ekonomi. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi, segala bentuk perekonomian dikuasai oleh negara. Kita bebas melakukan perekonomian. Berbeda dengan zaman penjajahan. Ketika zaman penjajahan, yang boleh melakukan perekonomian dalam skala besar hanya penjajah saja. Sementara kita sebagai orang pribumi dilarang untuk berjualan yang menjual bahan-bahan yang sangat penting atau dalam jumlah yang banyak. Kita hanya boleh berjualan dalam skala kecil saja. Jadi itulah untungnya kita merdeka. Begitu juga dengan hak dan kewajiban. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi walaupun pemerintah itu punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi kalau rakyatnya tidak mau berusaha, maka juga tidak akan bisa terjadi. Jadi kita tetap harus berusaha. Antara lain, adik-adik adalah tanggung jawabnya belajar walaupun dalam kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan seperti saat ini. Misalnya, tanggung jawab pemerintah adalah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, dan mendukung program pemerintah. Jadi, pemerintah berusaha untuk mengurangi pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Tetapi, adik-adik nanti setelah dewasa, bisa saja bukan cuma mencari pekerjaan, tetapi menyediakan lapangan pekerjaan juga untuk teman-temannya. Itu akan sangat lebih baik sekali. Jadi membantu negara. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah kebijakan uang rupiah Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 46, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika atau Belanda dan diganti dengan ori, uang Republik Indonesia, sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Jadi sebelumnya Indonesia menggunakan mata uang Belanda. Melakukan konferensi ekonomi. Menteri Kemakmuran pada saat itu adalah Darmawan Mangunkusumo. Kemudian mengadakan pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan bank tabungan pos. Kalau selama ini adik-adik tahunya bahwa pos itu adalah tempat untuk mengirimkan surat, walaupun sebenarnya fungsi pos itu banyak sekali, bukan cuma untuk mengirimkan surat. Bahkan menabung pun bisa, mengirimkan barang bisa, mengirimkan uang bisa. Kemudian fungsi yang lain juga banyak. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Jadi pada awalnya Indonesia itu serba sulit, makanya pemerintah mengadakan pinjaman. Kemudian ada Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board pada tahun 47. Saat itu menterinya adalah Akagani, mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi.
Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana itu meliputi menasionalkan bangunan umum. Jadi ada bangunan-bangunan umum yang merupakan sitaan dari perusahaan Jepang. Ada perkebunan, juga industri milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap negara Indonesia. Jadi semua bangunan dan aset-aset itu disita dan dimanfaatkan oleh negara. Kemudian ada rencana Kasimo, yaitu menyusun sebuah program yang disebut dengan rencana Kasimo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Produksi pangan supaya kita swasembada pangan. Ingat, Indonesia pernah menjadi negara yang swasembada pangan. Apabila saat ini kita masih kembali belum bisa swasembada, kita masih mengimpor barang-barang dari luar negeri. Contohnya beras kita masih mengimpor dari Vietnam dan Thailand. Selanjutnya adalah mata pelajaran PKN. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka kita tidak akan bisa merdeka. Dengan semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Tentu kalau kita bisa bersatu, maka bangsa kita menjadi kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Ya, tentu kalau semua dikerjakan bersama-sama akan cepat selesainya. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Adil dan seimbang. Tidak ada lagi rakyat yang kesejahteraannya sangat tidak berimbang. Ada yang miskin, kalau yang miskin banget, kalau yang kaya sekali, dan tidak seperti itu. Tetapi harus seimbang. Jadi perbedaan antara yang miskin dan yang kaya tidak terlalu besar. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Ingat bahwasanya negara kita terdiri dari ratusan suku dan adat. Persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Semua ini sudah tertuang di dalam Pancasila. Contohnya adalah mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Jadi ketika kita menemukan barang di pasar ataupun di toko yang mana barang tersebut merupakan produk Indonesia, ya, dan ada juga yang berasal dari produk asing, apabila kita disuruh memilih, maka sebaiknya kita memilih produk Indonesia. Mengapa demikian? Dengan kita memanfaatkan produk Indonesia atau membeli produk negeri kita sendiri, maka perekonomian di Indonesia akan berjalan lebih baik. Rajin belajar untuk membangun bangsa. Jadi rajin belajar, apapun halangannya kita harus tetap belajar, mempererat kerja sama. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Ya. Adapun cara-caranya adalah yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Ya. Mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Menjaga keharmonisan antar suku, sukunya berbeda-beda, bangsanya beda-beda, agamanya beda-beda. Atau orang sering menyebutnya dengan istilah SARA, suku, agama, ras, dan adat. Disingkat
SARA. Yang kedua, meningkatkan semangat gotong royong. Sekarang gotong royong sudah mulai pudar. Ya, padahal gotong royong itu sangat penting. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku. Jadi kita harus, kalau bergaul, tidak boleh memilih-milih dari sukunya sendiri saja, tapi kita juga harus bergaul dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Suku apa saja kita harus bergaul. Meningkatkan pendidikan masyarakat. Ya, pendidikan harus kita tingkatkan. Walaupun di masa pandemi seperti ini kesulitan belajar, kita tetap harus meningkatkan pendidikan apapun caranya, bagaimanapun caranya. Tidak mudah terpancing oleh pihak yang ingin memecah belah bangsa. Banyak sekali negara lain yang ingin memecah belah bangsa. Karena dengan dipecah belah, maka negara kita mudah untuk dikuasai. Bukan dikuasai secara fisik, tetapi dikuasai dari segi yang lain. Contohnya ekonomi. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang di sekitar. Ya, kita harus peduli, terutama pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Ya, pemerataan pembangunan, sekarang pembangunan sudah mulai masuk ke desa-desa. Ya, di desa-desa pun fasilitasnya sudah mulai ditingkatkan dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, demikian tadi adik-adik pertemuan kita pada kali ini. Sebelum saya menutup, ada sebuah pantun. Ya. Ambil jerami, tumpuk di sawah, burung belibis menyantap ulat. Tetap belajar walau di rumah, jangan menyerah, tetap semangat. Sampai jumpa adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.